Kitalah yang terlebih dahulu membuka diri kepada orang lain, supaya kita pun semakin bisa masuk lebih dalam, semakin mengenal, dan akhirnya bisa bekerja sama demi pelayanan kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi demi pelayanan kepada Tuhan. Nah, kalau nanti demi saya atau demi kita sendiri, jatuhnya ya pilih, dan nanti ya tidak akan pernah mendapatkan yang pas. Tetapi justru dengan orang-orang yang mungkin tidak pas, bagaimana kita tetap bisa berjalan, kita serahkan pula kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita memiliki keterbatasan, kita tetap berusaha melayani, tetapi kita pun juga memohon rahmat dan perlindungan Tuhan, memohon pencurahan karunia Roh Kudus bagi hidup kita untuk menuntun perjalanan hidup dan pelayanan kita. Semoga Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kalian dan mengutus kalian pergi untuk berbuah banyak, yaitu buah yang takkan binasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Pada pagi hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Kita mohon berkat dari Tuhan agar kita bisa meneladan semangat kerasulan Santo Matias di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Dalam tradisi kehidupan imamat maupun juga para suster bruder juga mengalami, di dalam formasio pendidikan calon imam maupun suster ataupun juga bruder, setelah jenjang sekian tahun, kalau di tempat kami itu 7-8 tahun, itu seringkali kami tidak mengenal ataupun juga kurang mengenal adik-adik tingkat yang ada di bawah. Karena jaraknya sudah sangat jauh dan biasanya mereka masuk ke jenjang pendidikan, kami sudah lulus, kami sudah ditahbiskan, mereka baru masuk ke jenjang pendidikan. Maka seringkali kami tidak mengenal siapa mereka dan sebagainya. Ataupun misalnya ketika kami bertemu di seminari, karena seringkali ada acara-acara di seminari, kemudian ya hanya sekedar bertemu dan tidak tahu ini siapa dan sebagainya. Tetapi suatu ketika mereka pun juga akan ditahbiskan, mereka pun juga pasti juga akan menjadi seorang imam ataupun juga bruder ataupun juga suster. Dan ketika tahbisan itu semua imam hadir, meskipun para imam pada awalnya juga tidak mengenal ini siapa dan sebagainya. Tetapi di dalam sebuah hidup komunitas, apalagi di dalam hidup entah itu kongregasi, tarekat dan sebagainya, ataupun juga misalnya kami para imam diosesan, ada sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan persaudaraan itu, yakni kolegialitas. Di dalam kolegialitas itu kami semua diajak untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain, termasuk juga adik-adik tingkat yang tadinya tidak dikenal, pada akhirnya masuk di dalam jajaran para imam, para klerus, dan disitulah mereka akan hidup di dalam sebuah kolegialitas, dalam sebuah persaudaraan dan persahabatan dalam satu pelayanan. Maka para imam, para suster dan bruder diajak untuk juga bisa menerima anggota baru ini ke dalam jajarannya. Dan di dalam penerimaan itu pastilah juga ada sesuatu yang perlu didalami dan juga dipelajari, sehingga ketika nantinya orang ini akan bekerja sama dengan saya, maka saya pun juga siap untuk bekerja sama dengan dia yang baru saja ditahbiskan atau masuk di dalam kolegialitas itu. Penerimaan ke dalam kolegialitas biasanya dilambangkan dengan penumpangan tangan para imam. Maka kalau panjenengan nonton video atau mungkin pernah menghadiri upacara tahbisan itu kan biasanya lalu ada upacara penumpangan tangan. Kalau penumpangan tangan oleh Bapak Uskup itu tanda pencurahan Roh Kudus.
Tapi para imam kemudian mengikuti sebagai tanda dimasukkannya seseorang ke dalam kolegialitas para imam itu. Suatu ketika orang itu pasti akan bekerja sama dengan kami semua. Maka apa yang saya katakan tadi itu, bahwa ada saat di mana kami pun juga membuka diri untuk belajar bersama dengan anggota yang baru itu. Ini siapa, karakteristiknya seperti apa, dan sebagainya. Orangnya seperti apa, etos kerjanya bagaimana, dan macam-macam. Sehingga lalu pelayanan itu bisa tetap berlangsung terus-menerus. Inilah pula yang terjadi seperti yang dikisahkan di dalam pemilihan Santo Matias Rasul di dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Para murid pada awalnya juga tidak tahu menahu ini siapa dan sebagainya. Lalu ada Matias itu. Syaratnya hanya bahwa ada orang yang memiliki keutamaan yang baik, yang juga mengikuti sejak Yesus dibaptis di Sungai Yordan sampai saat-saat terakhirnya. Dan didapatlah si Matias ini. Pada akhirnya yang melatar belakangi pelayanan-pelayan mereka, meskipun juga ada proses untuk memasukkan si Matias ini ke dalam kolegialitas para rasul itu, tetapi pada akhirnya mereka tetap menyerahkannya kepada Allah sendiri, yakni di dalam hidup doa. Saudari-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa memilih dengan siapa kita akan bekerja ataupun juga bekerja sama. Seringkali memang ada saat-saat tertentu kita memilih orang-orang. Misalnya saja penjenengan yang ada di perusahaan-perusahaan, di sana ada HRD dan sebagainya. Tetapi pada saat-saat tertentu kita tidak bisa memilih dengan siapa saya akan bekerja sama. Contohlah kami tidak pernah tahu nanti diberi teman siapa, diberi teman atau tidak, teman saya siapa dan sebagainya, tidak pernah tahu. Tahu-tahu Bapak Uskop nanti telepon, Romo nanti ada teman ini ya, oh siap. Dalam situasi dan keadaan seperti itu, seringkali lalu kita ada batasnya untuk bisa mengenal saudari-saudara kita yang bekerja sama atau bekerja dengan kita. Tetapi justru disitulah peran Roh Kudus itu kemudian berkarya. Kita memasrahkan semuanya kepada Tuhan, tentu saja melalui karunia Roh Kudus yang akan selalu kita nanti-nantikan. Karena dengan cara itulah pada akhirnya kita bisa membuka diri kita untuk bisa bekerja sama dengan siapapun, dia yang tadinya sama sekali tidak kita kenal. Jangan diharapkan bahwa dia yang akan membuka diri kepada kita, tetapi justru kitalah yang terlebih dahulu membuka diri kepada orang lain, supaya kita pun semakin bisa masuk lebih dalam, semakin mengenal, dan akhirnya bisa bekerja sama demi pelayanan kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi demi pelayanan kepada Tuhan. Nah, kalau nanti demi saya atau demi kita sendiri, jatuhnya ya pilih-pilih, dan nanti ya tidak akan pernah mendapatkan yang pas. Tetapi justru dengan orang-orang yang mungkin tidak pas, bagaimana kita tetap bisa berjalan, kita serahkan pula kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita memiliki keterbatasan, kita tetap berusaha melayani, tetapi kita pun juga memohon rahmat dan perlindungan Tuhan, memohon pencurahan karunia Roh Kudus bagi hidup kita untuk menuntun perjalanan hidup dan pelayanan kita. Semoga Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Mulai hari ini sampai 9 hari ke depan, kita akan bersama-sama mengadakan novena untuk menyambut datangnya Roh Kudus dalam hari raya Pentakosta. Maka bagi panjenengan yang ingin bergabung di dalam ibadat dan juga doa novena Roh Kudus, bisa bergabung pada pukul 19 atau jam 7 malam setiap hari mulai nanti malam sampai 9 hari ke depan. Sekali lagi, novena Roh Kudus akan diadakan setiap
jam 7 malam atau pukul 19 mulai malam nanti sampai 9 hari ke depan. Panjenengan yang ingin bergabung bisa mengikuti melalui channel YouTube Komsos kami. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita, dan mari kita tutup dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.